melindungi, Tuhan memberikan hikmat-Mu, Tuhan memberikan pesan-Mu kepada hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan di tengah-tengah kami hari ini. Pastor Elia Makaraung. Kami juga berdoa kiranya Tuhan melepaskan kuasa roh-Mu di tengah-tengah kami. Sehingga kebenaran yang disampaikan itu benar-benar merubah hidup kami. Menjadikan kami hamba-hamba-Mu yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Jemaat sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian. Hari ini Tuhan kirimkan bagi kami, bagi kita semua, hambanya yang Tuhan sudah persiapkan untuk sampaikan firman Tuhan, Pastor Elia Makaraung. Silakan. Selamat pagi semua, shalom. Apa kabar saudara? Puji Tuhan ya, sehat, puji Tuhan semua. Terima kasih buat Pastor Wigan, Pastor Ruli dan semua pemimpin di tempat ini yang telah memberikan kehormatan ini buat saya. Saya akan terus menganggap sebagai sebuah kehormatan untuk bisa membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya mendapat informasi bulan ini adalah bulan kasih, saudara membahas tentang kasih ya sepanjang bulan ini. Februari biasanya identik dengan kasih memang. Bukannya bulan pemilu tapi bulan kasih saudara. Oke, baik, dalam kaitan itu mungkin tentunya saya akan sharing ini kepada saudara. Tentu ayat yang saya mau share atau bagian firman Tuhan yang saya mau bagikan ini adalah bagian firman Tuhan yang biasa aja, sederhana. Dan mungkin sudah sering saudara dengar atau sering dikhotbahkan juga tentunya. Ini ayat yang terkenal sekali, ayat yang tidak asing buat kita. Kalau saudara sudah bertobat lama, jadi Kristen lama, saya percaya saudara nggak perlu buka Alkitab juga udah tahu ayat ini. Tapi memang kalau saudara baru bertobat tadi malam memang belum tahu, pasti harus buka ayat ini ya. Oke, baik, kita akan perhatikan bersama-sama dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Bagian ini yang kita akan perhatikan bersama-sama. Tentu saya ingin membahas tentang sesuatu yang sangat fundamental sekali buat kekristenan kita. Saya pikir memahami ini atau menangkap ini akan menolong kita untuk kita bisa belajar mengasihi yang lain, belajar mengasihi dalam kehidupan kita, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama kita, dan menghadapi semua situasi dalam kehidupan kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-39. Mari kita perhatikan bersama-sama ayat ini. Roma 8 ayat 37 sampai 39. Tetapi dalam semuanya itu, katakan sama-sama dalam semuanya itu. Kira-kira dalam semuanya itu maksudnya apa tuh? Tetapi dalam semuanya itu. Saran saya nanti saudara membaca seluruh pasal 8. Atau kalau ada kesempatan saudara membaca seluruh surat Roma. Saudara akan mengerti bahwa tentu yang dimaksud dengan dalam semuanya itu bukan sekedar sebuah kalimat biasa saya pikir. Waktu Rasul Paulus tulis kalimat ini tetapi dalam semuanya itu merujuk atau menunjuk kepada situasi, kepada keadaan yang sedang dihadapi oleh orang Kristen atau jemaat Tuhan pada zaman itu. Kalau sudah belajar Alkitab, sudah belajar surat Roma khususnya, sudah mengerti bahwa pada waktu itu jemaat Tuhan sedang mengalami tekanan yang sangat hebat sekali. Jemaat Tuhan sedang mengalami situasi yang gak baik-baik aja. Mereka sedang mengalami aniaya, tekanan, penderitaan yang luar biasa. Karena pada zaman itu atau pada masa itu, Kekaisaran Romawi yang berkuasa diperintah oleh seorang kaisar yang bernama Nero. Tentu saudara tahu kalau sudah dibilang Kaisar Nero ini kaisar yang bukan gila, dia setengah gila. Yang kalau gila tuh nggak terlalu bahaya kalau menurut saya. Yang bahaya itu yang setengah gila. Nah dia ini kaisar setengah gila. Artinya begini, kalau saudara belajar dalam sejarah saudara akan mengerti bahwa
Keluarganya aja dia bisa bantai. Keluarganya aja dia bisa bantai hanya karena dia takut dan curiga bahwa keluarganya akan merebut tahtanya. Jadi dia bisa bantai keluarga. Sudah bisa bayangkan. Kalau keluarganya aja dia bisa bantai. Apalagi orang lain. Dia punya ambisi-ambisi politik pada saat itu. Dan untuk mewujudkan ambisinya dia ingin membangun sebuah kota Roma yang baru. Bagaimana caranya? Dia ingin membumi hanguskan kota Roma yang lama. Dia ingin membangun sebuah kota Roma yang baru. Dan cara yang dia gunakan adalah dia membumi hanguskan Roma yang lama dengan cara mendiskreditkan orang Kristen. Karena dia waktu itu ingin mendapatkan dukungan secara politik. Lalu kemudian dia mendiskreditkan orang Kristen dengan dia melatih pasukan-pasukan secara khusus untuk membakar rumah orang Roma. Membuat huru-hara kerusuhan di kota Roma. Pasukan-pasukan ini sudah dilatih bagaimana berperilaku, berpenampilan seperti orang Kristen. Kebanyakan. Dan lalu ketika mereka membakar rumah-rumah orang Roma, mereka lari bersembunyi ke kampung-kampung Kristen. Dan sehingga yang terjadi adalah masyarakat Roma waktu itu menuduh orang Kristen lah yang telah membuat huru-hara di kota Roma. Jadi Kaisar Nero pemerintahannya mendapat legitimasi untuk menekan, menganiaya dan membuat orang Kristen menderita. Kalau sudah baca itu atau sudah pernah menonton film lama ini, film Quo Vadis judulnya. Itu saya nonton film itu mungkin waktu saya SD atau SMP saya sudah nonton film itu. Itu film yang menceritakan tentang keganasan, kesadisan Kaisar Nero yang menganiaya orang-orang Kristen pada zaman itu. Sudah bisa bayangkan ya, orang Kristen itu dibakar hidup-hidup, bukan hanya diadu dalam gelanggang-gelanggang pertandingan dengan binatang buas. Tapi orang Kristen dibakar hidup-hidup untuk menerangi kota Roma di malam hari. Mereka dibakar hidup-hidup, ditaruh di perempatan-perempatan jalan gitu. Tiang-tiang lalu digantung orang Kristen dan dibakar hidup-hidup untuk menerangi kota Roma di malam hari. Ini sadis banget. Dan orang Kristen sedang menghadapi situasi yang seperti itu. Nah, di tengah-tengah keadaan dan situasi yang seperti itu, Paulus ingin menguatkan jemaat Tuhan, maka dia menulis surat ini. Tetapi dalam semuanya itu. Jadi dalam semuanya itu dalam apa? Dalam tekanan, dalam aniaya sekalipun, dalam penderitaan sekalipun. Kata gini, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin, ayat 38, bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya mau menyoroti ayat 37 secara khusus. Tetapi dalam semuanya itu katanya, dalam semuanya itu dalam semua apa? Dalam semua situasi yang menekan, yang apa ya, membuat mereka menderita pada zaman itu. Katanya gini, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Katakan sama-sama menang. Jadi Paulus cuma ingin beritahu kepada umat Tuhan bahwa begini, hey, situasimu, keadaanmu itu bukan penentu kemenangan hidup kita. Kemenangan kita tidak pernah ditentukan oleh situasi kita. Kemenangan kita tidak pernah ditentukan oleh keadaan-keadaan yang kita hadapi. Kemenangan kita tidak terletak pada apakah hari ini saudara menderita atau enggak. Kemenangan kita bukan terletak pada gini, besar atau kecilnya persoalan hidupmu. Tapi kemenangan kita terletak di sini, bukan pada situasi, bukan pada keadaan, tapi kemenangan kita terletak pada Dia yang telah mengasihi kita. Amin, saudaraku? Iya. Saya nggak tahu saudara datang hari ini dengan situasi seperti apa. Tapi yang saya mau beritahu kepada saudara gini, saudara dan saya pinjam atau saya pakai istilah ini. Saya tahu bahwa di dalam Kristen tidak ada takdir, tapi izinkan saya pakai istilah ini. Bahwa apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara sedang menderita kah, saudara sedang punya banyak masalah kah, saudara sedang tertekan kah, saudara sedang teraniaya kah oleh situasi dan keadaan, izinkan saya pakai istilah ini. Saudara dan saya ditakdirkan bukan untuk kalah, kita ditakdirkan untuk menang. Jadi kemenangan kita bukan pada situasi kita. Bahwa hari ini mungkin situasi yang saudara hadapi kita mungkin bisa berbeda menghadapi situasi kita. Mungkin situasi kita sedang sulit hari ini. Tapi dengarkan ini saudaraku. Saudara tidak cocok untuk kalah. Saudara lebih cocok untuk menang. Karena saudara ditakdirkan bukan untuk kalah. Saudara ditakdirkan untuk jadi pemenang dalam kehidupan.
Enggak boleh ada yang bisa mengalahkan kita. Paulus cuma beritahu begini, hey, Nero dengan semua kesadisannya cuma bisa membunuh tubuh kamu. Tapi dia nggak akan pernah bisa mengalahkan iman kita. Itu yang Paulus ingin katakan. Bahwa keadaan yang sulit, penderitaan yang berat sekalipun tidak akan pernah bisa mengalahkan kita. Kita akan tetap keluar sebagai pemenang. Amin, saudaraku. Iya. Itu sebabnya saya datang dengan statement ini. Kemenangan itu pasti. Kekalahan itu pilihan. Kalau saudara kalah dalam kehidupan, saudara kalah dengan situasi saudara, saudara kalah dengan masalah-masalah saudara, saudara kalah dengan semua tekanan-tekanan yang mungkin sedang datang menghimpit saudara, itu pasti bukan karena Tuhan. Itu karena pilihan kita untuk kalah. Kita yang memutuskan untuk kalah. Dari sejak awal Tuhan memanggil saudara dan saya tidak untuk jadi seorang pecundang. Tuhan memanggil kita untuk jadi seorang pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kasih tahu sebelah kanan kiri, lu gak cocok kalah. Kasih tahu sebelahnya, lu gak cocok kalah. Lu cocoknya menang. Gitu. Amen, saudaraku? Amen. Kemenangan itu pasti. Kekalahan itu pilihan. Saudara dan saya harus menang dalam kehidupan. Nah, apa faktor penentu kemenangan kita? Faktor penentunya bukan karena saudara bisa. Faktor penentu kemenangan kita bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat, bukan karena semua kemampuan kita. Bukan. Kalau saudara ikut seminar motivasi, saudara diajar untuk katakan 3 kali, saya bisa. Bisa apa? Bisa hancur. Kita tuh cuma diajar-ajar begitu kan. Bahwa faktor penentu kemenangan kita bukan terletak pada kebisaan saudara dan saya menghadapi semua situasi ini. Kemenangan kita katanya ditentukan oleh ini. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah. Sama-sama katakan yang telah. Yang apa? Bukan yang akan, Pak. Yang telah mengasihi kita. Tuhan bukan akan mengasihi kita. Tuhan telah mengasihi kita. Dan ternyata gini, kenyataan, fakta dan sebuah kebenaran penting bahwa Tuhan telah mengasihi saudara dan saya. Itulah yang menjadi faktor penentu kemenangan dalam kehidupan kita. Bukan karena saudara punya fasilitas, bukan karena saudara punya relasi yang hebat, bukan karena saudara punya kemampuan yang hebat, kepintaran yang dahsyat, tapi letak kemenangan kita ditentukan karena gini, ada Tuhan yang telah mengasihi kita. Kasih Tuhan yang sempurna, kasih Tuhan yang kekal, kasih Tuhan yang tidak bisa dipengaruhi oleh apapun, itulah yang menjadi faktor penentu kemenangan kita. Artinya begini, ini yang saya mau beritahu kepada saudara. Bahwa kita jadi pemenang bukan karena kita bisa, bukan karena kita mampu hadapi semua ini. Tapi kita jadi pemenang dalam kehidupan, kemenangan kita terletak pada gini. Karena ada kasih Tuhan yang telah dinyatakan buat kita. Ada kasih Tuhan yang telah kita alami dalam kehidupan kita. Nah, semakin saudara mengalami, semakin saudara mempercayai, semakin saudara hidup dengan kebenaran bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi saudara, itulah yang menjadi kekuatan kita untuk hadapi semuanya. Apapun situasi saudara. Bahwa kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang kekal. Apa yang dimaksud dengan kasih yang kekal itu? Kasih yang kekal itu adalah kasih yang sempurna. Kasih yang sempurna itu apa? Kasih yang gak akan nambah dan gak akan kurang. Kasihnya udah settle gitu. Kasih yang gak akan pernah berubah. Kasih yang gak akan pernah dipengaruhi oleh semua situasi dan keadaan-keadaan di luar kita. Kasih yang tidak pernah tidak. Nah, itu dia. Kasih yang selalu always. Tidak pernah never. Coba dong sama-sama selalu always. Tidak pernah never. Itu kasih Tuhan buat kita. Kasih Tuhan buat kita apa? Iya. Kasih yang gak pernah enggak. Kasih yang tidak pernah tidak untuk mengasihi kita. Nah, kesadaran ini, kepercayaan ini, keyakinan akan sebuah kebenaran ini bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi kita. Itulah yang membuat kita mampu hadapi semua situasi kita dan kita akan keluar sebagai pemenang. Kapan saudara jarang-jarang mengalami kebenaran ini?
Kapan saudara mulai meragukannya dalam kehidupan saudara? Kapan saudara mulai tidak mempercayainya dalam kehidupan saudara? Saudara sedang berada dalam sebuah kondisi yang sangat berbahaya dalam kekristenan saudara. Saudara sedang ada di tepi jurang dari kekristenan saudara. Terbanyak kita kalah, terbanyak kita tergilas dalam kehidupan bukan karena besarnya persoalan saudara. Bukan karena beratnya situasi saudara. Tapi terbanyak kita kalah karena kita mulai meragukan apakah Tuhan mengasihi saya. Kita mulai tidak lagi hidup dengan sebuah fakta dan kebenaran dalam kehidupan kita bahwa gini, ada Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi saya. Nah, ini yang coba dihembuskan oleh iblis dalam kehidupan kita. Sayangnya gini loh, kenapa ada banyak pernikahan hancur? Kenapa ada banyak keluarga yang berantakan? Ada hubungan-hubungan yang rusak. Kita kalah dengan situasi kita kalah dengan persoalan-persoalan hidup kita. Sederhana gini, karena kita memilih untuk hidup dengan kebohongan iblis daripada kita hidup dengan sebuah kebenaran yang Alkitab katakan buat kita. Kebenaran itu apa Pak? Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah tidak mengasihi saudara. Tuhan adalah Tuhan yang tidak pernah berhenti mengasihi saudara. Tuhan adalah Tuhan yang kasihnya selalu always dan tidak pernah never. Nah itu kebenaran yang penting. Nah itu terbanyak kita kalah karena kita bukan hidup dengan kebenaran itu. Kita hidup dengan kebohongan. Kita hidup dengan tipu daya iblis. Kita hidup dengan dusta iblis. Saya cuma ingin ingatkan saudara bahwa gini. Yang berbahaya dari iblis hari ini bukan kuasanya. Setuju? Karena menurut saya kuasa iblis sudah dikalahkan oleh kematian dan kebangkitan Yesus di atas kayu salib. Yang setuju katakan amin. Jadi yang berbahaya dari iblis hari ini bukan kuasanya lagi bos. Yang berbahaya dari iblis hari ini adalah tipu muslihatnya. Yang berbahaya dari iblis adalah tipu dayanya. Itu yang terbanyak mengalahkan kita. Karena kita memilih untuk hidup dengan tipu daya iblis. Kita hidup dengan kebohongan iblis daripada dengan kebenaran Allah. Minimal. Ada 3 kebohongan yang seringkali dihembuskan iblis tentang kasih ini. Saya tadinya mau bagikan 13, cuma kan kebanyakan saudaraku ya kan. Nanti 10-nya Pastor Ruli dan Pastor Wigan aja yang bagikan, atau Pastor Suranta nanti bisa bagikan 10 kebohongan yang lain. Hari ini saya datang kepada saudara dengan 3 kebohongan yang seringkali dihembuskan iblis dalam kehidupan kita. Nah seringkali ini loh, kebohongan yang pertama yang dihembuskan iblis dalam kehidupan kita adalah gini. Waktu kita menghadapi situasi yang berat. Waktu kita menghadapi masalah, saudara sudah doa, saudara ibadah, saudara rajin ke gereja. Maka saudara mungkin udah memberi banyak buat Tuhan. Saudara berseru sama Tuhan. Tapi gini, masalah saudara gak selesai. Malah masalah saudara tambah parah, tambah berat. Persoalan saudara malah tambah rumit, tambah sulit. Situasi saudara gak berubah-berubah. Padahal saudara sudah berdoa, saudara setia sama Tuhan. Tapi kayaknya gak kunjung ada perubahan. Nah disitulah iblis masuk dengan kebohongannya. Dia hembuskan sebuah dusta dalam kehidupan kita tuh kan. Tuhan udah gak sayang sama lo. Tuhan udah gak mengasihi kamu. Tuhan udah enggak lah cinta sama kamu. Lalu kita mulai meragukan, kita mulai membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita mulai lihat, oh iya ya, itu teman gua, aduh. Percaya Tuhan juga enggak, tapi hidupnya kayaknya lebih enak. Lalu kita mulai melihat orang lain, iya ya. Dia gak melayani aja enggak di gereja, cuma datang pergi aja ke gereja seenaknya aja. Semau-maunya dia aja, tapi hidupnya kalau lebih enak. Dan kita mulai meragukan Tuhan. Kita mulai meragukan Tuhan sayang sama kita apa enggak. Kita mulai meragukan bahwa gini, jangan-jangan benar. Tuhan memang udah gak sayang sama saya. Iblis masuk dengan kebohongan ini. Dan kemudian disitulah yang membuat kita terpukul kalah dalam kehidupan kita. Terus kita mulai meragukan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mulai menganggap bahwa begini, Tuhan telah berhenti mengasihi kita. Atau minimal gini, Tuhan mulai kurang sayang sama saya. Sama orang lain kayaknya dia lebih sayang. Sama saya Tuhan gak lebih sayang. Makanya kadang-kadang kalau ada orang meninggal tuh saya paling agak terganggu ya kalau dia bilang, kami sayang sama kamu, tapi Tuhan lebih sayang. Orang meninggal berarti Tuhan lebih sayang. Kalau meninggal Tuhan lebih sayang gitu. Kita berarti kurang disayang, belum meninggal kita semua kan.
Oke, kita lupakan itulah. Tapi yang saya mau beritahu sama saudara gini. Boleh saya beritahu? Situasimu yang sulit. Masalahmu yang tambah berat. Persoalanmu yang tambah rumit. Keadaanmu yang belum berubah. Itu bukan tanda bahwa Tuhan berhenti mengasihi saudara. Saya ulang sekali lagi. Kalau hari ini kau menghadapi sebuah kenyataan bahwa gini, masalahmu justru tambah parah. Kalau hari ini kau udah setia, engkau sudah melayani Tuhan, tapi engkau melihat bahwa masalahmu tambah berat, bukan tambah selesai, tambah berat, tambah parah mungkin. Kalau engkau melihat mungkin hari ini keadaanmu, ekonomimu, mungkin bisnismu belum berubah, belum pulih, belum terangkat. Hari ini dengar, saya cuma mau beritahu sama saudara, itu bukan tanda Tuhan berhenti mengasihi saudara. Penderitaanmu, kesulitanmu, masalahmu bukan tanda Tuhan berhenti sayang sama kita. Bukan. Jangan hidup dengan kebohongan iblis. Iblis berusaha mengembuskan kebohongan ini kan. Dan di saat itulah waktu engkau hidup dengan kebohongan ini, engkau mulai meragukan Tuhan dalam hidup saudara. Tiba-tiba begini, ada sebuah aliran anugerah Tuhan yang terputus dalam hidup saudara. Ada sebuah aliran kasih karunia yang terputus yang akhirnya membuat saudara gak mampu lagi berjalan. Saudara akhirnya menyerah, berhenti dalam kehidupan. Kenapa saudara? Karena saudara gak punya sumber kekuatan, yaitu anugerah dan kasih karunia Tuhan itu. Dari mana saudara dapatkan itu? Dari ketika saudara menghayati dan mempercayai bahwa apapun situasi yang terjadi dalam hidup saya tahu, saya tetap meyakini dan menyadari Tuhan tetap mengasihi hidup saya. Kalau saudara periksa Alkitab, kenapa gereja mula-mula bisa berjalan dalam sebuah kekesan yang radikal? Kenapa kira-kira? Kalau nanti saudara baca Kisah Rasul pasal yang kedua, mereka mempertontonkan sebuah gaya hidup yang sangat mengagumkan sekali. Dari orang-orang Yahudi yang tadinya perhitungan, pelit, tapi tiba-tiba menjadi seorang orang-orang Yahudi yang tiba-tiba bisa berbagi, berkorban satu dengan yang lain luar biasa. Mereka telah mengatasi kemiskinan pada zaman itu dengan cara yang mengagumkan, cara hidup. Mereka saling berbagi, mereka jual rumah, mereka jual harta, tanah mereka bagikan kepada yang miskin. Tidak ada di antara mereka yang miskin pada zaman itu. Kenapa? Karena mereka telah mempertontonkan sebuah cara hidup yang luar biasa. Nah, kemudian pertanyaannya gini, dari mana orang-orang ini kemudian bisa mempunyai cara hidup yang berbeda kayak gitu? Oh ternyata saya pelajari salah satunya kalau saudara periksa di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu. Cara hidup mereka itu adalah mereka perjamuan kudus tiap hari Pak. Loh kita perjamuan kudusnya berapa kali? Sekali sebulan ya. Ya gak masalah juga sih. Bukan berapa banyak kali sebenarnya. Tapi ini yang saya mau beritahu. Apakah dicatat oleh Alkitab mereka perjamuan tiap hari itu sekedar dicatat? Kan enggak. Loh kenapa mereka perjamuan kudus tiap hari Pak? Bukan karena mereka suka nge-wine kan, itu kita itu. Mereka perjamuan kudus tiap hari bukan karena suka nge-wine. Kalau perjamuan kudus disloki kurang, tiap hari aja kita. Bukan. Mereka perjamuan kudus, nah ini dia makanya. Sayangnya memang di kekristenan masa kini perjamuan kudus kan telah banyak terserong maknanya kan. Saya tidak ingin mengatakan bahwa saya tidak ingin mendiskreditkan perjamuan kudus yang kita lakukan. Enggak lah, sama sekali enggak. Tapi bukan di gereja ini, saya tahu bukan di gereja ini di tempat yang lain. Ada banyak orang sudah mulai salah paham kan dengan mendegradasi makna dari perjamuan kudus hanya sebatas mujizat dan kesembuhan aja kan. Kita makan minum perjamuan kudus akhirnya cuma berharap ya bisnis saya diberkati terus sakit sembuh, mujizat terjadi. Oke lah, saya percaya mujizat akan terjadi. Di dalam perjamuan kudus saya hamba Tuhan yang tetap percaya ada kuasa kesembuhan, ada mujizat. Saya percaya Pak. Tapi yang saya mau beritahu sama saudara, pelajari ulang Alkitab saudara. Dan saudara akan menemukan di sana bahwa esensi dan substansi daripada perjamuan kudus itu bukan itu. Itu cuma akibat aja. Substansinya apa Pak? Esensinya apa? Saya nggak tahu ya. Kalau di gereja ini kalau perjamuan kudus dibacain ayat nggak? Apa ayat itu? Sekali yang diambil 1 Korintus 11 itu kan. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan.
Sesudah makan Yesus mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dibenarkan oleh Allah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi itu yang paling penting. Nah, kenapa jemaat mula-mula perjamuan kudus setiap hari? Itu yang saya bilang, bukan karena mereka suka nge-wine-nya, bukan. Tapi karena mereka menghayati. Mereka tidak pernah mau berhenti untuk mengalami bahwa ada sebuah kebenaran penting dalam kekristenan mereka. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang telah mengasihi hidup mereka. Kebenaran dan keyakinan yang kuat menghayati akan kasih Tuhan dalam hidup mereka, itulah yang mampu membuat mereka hadapi semua situasi mereka. Itu yang membuat mereka bisa mempraktekkan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Sebab hari ini saya cuma mau beritahu sama saudara gini. Masalah saudara yang berat itu bukan tanda Tuhan berhenti mengasihi saudara. Kebohongan kedua yang seringkali diembuskan iblis adalah gini. Iblis mengimitasi kasih. Ya, memang pekerjaannya iblis salah satu adalah dia imitasi. Sehingga yang terjadi begini dalam kehidupan kita, justru menyodorkan sebuah kasih yang palsu. Kasih yang semu, cinta yang semu. Sehingga yang banyak terjadi adalah gini, kita sangka itu kasih. Tapi itu bukan kasih, bos. Itu cuma cinta manusia. Manusia juga punya cinta kan. Manusia juga punya kasih. Dunia ini juga punya cinta. Tapi menurut saya kasih sejati itu gak mungkin lahir dari dunia ini. Lumayan 3 orang sih yang amin ya. Gak apa-apa sih, gak apa-apa juga ya. Kan daripada gak ada. Mendingan 3 ada ya kan. Bahwa gini, saya tetap meyakini gak akan pernah ada kasih sejati dalam dunia ini. Terserah saudara, saya meyakininya gitu. Bahwa di dunia ini ada kasih, ada cinta, yes. Tapi yang saya yakini adalah gak akan pernah ada cinta sejati dalam dunia ini. Tidak akan pernah ada cinta sejati dari dunia ini, gak akan pernah bisa. Setiap kali ada pasangan anak muda yang mau menikah, atau pasangan yang mau menikah, kadang-kadang bukan anak muda juga, kan ada juga kan yang sudah menikah, meninggal dunia, ada menikah lagi kan ada. Saya selalu kalau diberi kesempatan atau kepercayaan untuk membimbing, saya kasih tahu sama mereka. Yakin? Coba lihat cowok di sebelahmu atau cewek di sebelahmu, yakin seorang ini bisa membahagiakan kamu? Dia lihat, yakin pak, ada yang yakin om, yakin kamu? Kalau saya lihat saya nggak yakin loh, saya bilang gitu kan. Biasa kan tugas saya adalah untuk membuat dia kurang yakin memang ya kan. Yakin kamu dia bisa membahagiakan? Yakin om, udah berdoa, yakin kamu? Oh kalau saya lihat nggak yakin saya. Saya kemudian masuk pada sebuah inti yang saya mau bagikan kepada mereka adalah bahwa saya bilang gini, saya belum lama menikah, saya belum lama, mungkin di tempat ini ada yang lebih lama, saya baru 27 tahun menikah. Belum lama lah, ada mungkin yang udah 30, ada 50, saya baru 27 tahun menikah. Tapi dalam 27 tahun pengalaman saya menikah, saya mendapati bahwa oh iya. Saya awalnya berusaha mengasihi istri saya dengan cinta saya. Dan cinta saya itu terbatas. Mungkin kalau ditanya istri saya juga begitu, istri saya juga mencintai saya dengan cintanya dia. Dia cinta sama, apakah kita menikah karena cinta? Oh iya dong. Lihatlah tampang saya baik-baik, bukan tampang dijodoh-jodohin begitu kan, enggak lah. Saya menikah karena cinta, istri juga menikah karena cinta, kita saling mencinta. Tapi ternyata kan dalam perjalanan kita mulai menemukan bahwa, oh iya, cinta kita bisa berubah loh. Cinta kita bisa ada batasnya. Saya nggak tahu ya, mungkin kalau saudara ini cintanya nggak terbatas luar biasa. Kalau di sini cintanya nggak terbatas semua, unlimited. Tapi saya mendapati begitu. Waktu saya menikah dengan istri saya ini saya lihat orangnya kalem, tenang, pendiam. Wah, udah. Ini cocok ini saya bilang nih. Saya gerasa gerusuk, saya serba cepat, saya suka ngomong, istri saya pendiam, cocok nih. Tapi ternyata kan enggak. Waktu saya menikah, cerewet juga istri saya ini kan. Waktu saya mendapati kenyataan itu, ada kekurangan, kelemahan. Dari 20 kriteria saya, istri saya tuh 14 lah, ada 6 yang meleset sudah gue kan. Loh, pertanyaan gini, saya bisa gak berhenti untuk mencintai dia? Apalagi waktu kita kemudian dalam musim-musim pernikahan kita, kemudian saya mulai mendapati, oh iya, ya ampun, ternyata dia begini ya. Loh, kok saya baru tahu, ternyata kok dia begini loh. Saya mulai lihat, oh iya,
Saya menyadari bahwa begini, saya nggak mungkin bisa mencintai istri saya dengan cinta saya. Apa yang saya bisa lakukan? Yang saya bisa lakukan adalah ketika saya sedang mulai kecewa, melihat kekurangan-kekurangannya. Saya mulai sadar bahwa gini, saya perlu sebuah cinta yang lain dari cinta saya. Yaitu cinta Tuhan buat saya. Waktu saya datang sama Tuhan, saya ngalami cinta Tuhan dalam hidup saya. Saya hayati lagi pengorbanannya cinta Tuhan, iya ya. Saya model kayak gini aja Tuhan tetap terima kok. Masa saya nggak bisa menerima istri saya? Tuhan menerima saya dengan semua kekurangan-kekurangan saya. Masa saya nggak bisa terima istri saya? Itu yang membuat saya mampu dan kuat untuk mencintai istri saya. Waduh, kalau pakai cinta saya Pak, pasti kandas. Tapi ini yang saya mau beritahu sama saudara. Itu yang saya bilang, iblis kadang-kadang datang dengan sebuah kebohongan. Oh ya, ada cinta di dunia ini yang sejati, enggak lah. Kadang-kadang dunia mulai mendegradasi makna cintanya sebagai kebaikan aja. Kalau menurut saya gini, hanya orang-orang yang telah disentuh dan mengalami kasih dari Tuhan, kasih Yesus, itulah orang-orang yang bisa mengalirkan cinta yang sejati. Kurang amin, gak apa-apa sih. Pelan-pelan aja gak apa-apa ya kan. Hanya orang-orang yang telah mengalami kasih Tuhan, itulah orang-orang yang bisa mengalirkan kasih yang sejati. Makanya di luar Yesus gak pernah ada kasih yang sejati. Oh ada Pak, Romeo and Juliet. Itu cuma cerita. Kita sering kali ditipu dengan Hollywood dan Bollywood. Tapi yang saya mau beritahu sama saudara gini. Kasih yang sejati itu cuma ada daripada Tuhan. Nah ketika kita mengalami Tuhan, kita bisa mengalirkan kasih yang sejati itu. Setuju gak saudara kalau saya bilang ini? Kita hanya bisa mengalirkan sesuatu yang ada pada kita. Kita hanya bisa membagikan dan mengeluarkan sesuatu yang ada pada kita. Saudara gak akan bisa mengeluarkan sesuatu dari hidup saudara yang tidak ada pada saudara. Kalau saudara cuma punya cinta dunia ini, cinta manusia, yang saudara bisa keluarkan cuma cinta manusia. Tapi kalau saudara mengalami cinta Tuhan, saudara punya cinta Tuhan, saudara meyakini bahwa di dalam saudara ada kasih Tuhan yang melimpah. Kasih itulah yang bisa saudara alirkan dan bagikan kepada orang di sekitar saudara. Ada amen saudaraku? Makanya dengar anak-anak muda, percayalah. Kalau saudara bilang gini, oh Kak, enakan di luar sana ada komunitas yang enak, saya lebih terima di sini. Tidak ada komunitas di luar sana yang bisa memberikan kasih sejati. Nggak ada, itu semua omong kosong dan kebohongan. Bahwa mereka bisa memberikan kebaikan, yes. Tapi kasih sejati cuma bisa saudara temukan di dalam Yesus Kristus. Kalau komunitas itu tidak ada Yesus, tidak ada kasih yang sejati di sana. Selesai. Kalau rumah tangga sudah nggak punya Yesus, nggak ada Yesus dalamnya, nggak ada kasih di dalamnya. Yang ada cuma cinta manusia. Dan cinta manusia itu terbatas, Pak. Cinta suami terbatas, cinta istri terbatas. Waktu istrimu, bodimu mesti langsing, belum langsung. Body 48, gitar Spanyol. Oh kita bisa cinta Pak. Tapi begitu dia turun mesin 3 kali. Bass betot dia, bukan gitar Spanyol lagi. Bukan 48, 84 sekarang. Kadang-kadang cinta kita bisa kandas. Itu cinta dalam dunia, itu yang saya bilang ada batasnya, pasti ada batasnya. Cuma kalau saudara disentuh dan mengalami kasih Yesus senantiasa dalam hidup saudara. Itu yang membuat apapun istri saudara. Mau bass betot kek, gentong kek, drum kek, kita akan tetap bisa mengasihi. Amen. Walaupun kita tahu apa arti pepatah, maksud hati memeluk gunung. Apa daya tangan tak sampai. Kita tahu pepatah itu, tapi kita tetap akan mengasihi. Amen, Bapak-bapak. Ya. Kalau pakai cinta kita saya nggak yakin. Cuma cinta Tuhan. Makanya mungkin aduh gue malas masuk komunitas di gereja ini, terus gue diomongin doang. Ada komunitas di luar sana yang lebih enak, terus komunitas gue lebih diterima. Nanti saudara akan lihat ujungnya. Hari ini hiduplah dengan sebuah kebenaran buat Tuhan mengasihi saudara. Yang ketiga, yang terakhir, selalu yang terakhir memberi penghiburan buat kita, saudara, karena itu artinya adalah sudah mau selesai kalau menurut saya. Tapi for your information, poin yang terakhir ini saya perlu 30 menit untuk menjelaskannya ini kepada saudara. Saya diskon jadi 3 menit aja, saudara. Kebohongan yang ketiga adalah yang iblis sedang hembuskan hari ini adalah
Oh, Tuhan mengasihi saudara. Tuhan mengasihi saudara apa adanya. Apapun yang saudara lakukan, saudara mau jungkir balik, saudara mau berdosa, saudara mau apa, Tuhan mengasihi saudara. Oh, itu benar. Tapi saya mengutip perkataan daripada Benjamin Franklin. Ini bukan rasul, bukan. Benjamin Franklin itu bukan hamba Tuhan, bukanlah. Itu bukan Alkitab, bukan ayat Alkitab. Saya nggak ngutip di Alkitab. Saya cuma ngutip Benjamin Franklin bilang gini. Kebenaran yang disampaikan setengah itu adalah kebohongan terbesar di dalam dunia ini. Saya ulang sekali lagi. Kebenaran yang cuma disampaikan separuh atau setengah itu adalah kebohongan terbesar dalam dunia ini. Iblis mengembuskan sebuah kebohongan dengan cara apa? Menyampaikan kebenaran yang separuh, yang setengah. Kebenaran separuh itu apa? Oh ya, apa aja. Lu lakukan apa aja, Tuhan mengasihi kamu. Oh iya betul, tapi kan itu baru separuh. Bahwa kasih Tuhan menerima saudara apa adanya, yes. Kasih Tuhan menerima saudara apa adanya, betul. Tapi kasih Tuhan tidak akan membuat saudara seada-adanya. Saya ulang sekali lagi. Kasih Tuhan memang menerima saudara apa adanya. Tapi kasih Tuhan tidak akan membuat saudara menjadikan saudara seadanya. Kasih Tuhan akan menjadikan saudara serupa dan segambar dengan dia. Ah, kurang amen saudara. Bahwa betul saudara mau bejat, saudara mau berdosa, saudara mau jungkir balik, lakukan apa aja semau saudara, Tuhan mengasihi saudara. Yes. Tapi dengarkan ini, kasih Tuhan tidak akan membuat saudara jadi seadanya. Kasih Tuhan akan membawa saudara menjadi serupa dan segambar dengan dia. Makanya baca ulang Alkitab saudara baik-baik. Jangan mau ditipu. Alkitab yang bilang, barang siapa kukasihi. Oh, belum pernah baca ayatnya itu ya. Belum pernah baca ayatnya ya. Ada itu ayatnya. Barang siapa kukasihi, ia ku tegur dan ku, bukan ajar Pak, hajar. Pakai H, bukan A. Hajar. Barang siapa kukasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Tuhan mengasihi saudara? Apa adanya. Tapi kasih Tuhan gak akan membuat saudara seadanya. Dia akan menjadikan saudara mulia sama seperti dia. Itu sebabnya dia tegur kita. Dia hajar kita. Supaya kita makin seperti dia. Amin. Coba saudara, anak saudara, saudara ikutin semua maunya. Ikutin aja semua. Karena saya sayang Pak, ikutin aja. Gede jadi apa tuh? Ada banyak orang tua hari ini menangis. Karena mereka mengasihi anaknya dengan kasih yang salah. Dengan kasih yang menjerumuskan. Di dalam kasih ada teguran. Di dalam kasih ada hajaran. Itu bentuk kasih. Kebohongan yang seringkali dihembuskan adalah, oh Tuhan mengasihi saudara apa adanya. Lakukan apa aja dia mengasihi saudara. Oh enggak. Ya Tuhan mengasihi saudara apa adanya. Tapi kasihnya tidak akan membuat saudara seadanya. Dia akan menjadikan saudara serupa dan segambar dengan dia. Ini harusnya saya ada di Israel ini, brother. Tapi karena saya pastikan suara saya nggak akan hilang buat pemimpin bangsa kita, terus ikut pemilu. Saya menolak untuk pergi ke Israel. Saya ditawarkan jadi pembimbing rohani ke Israel dari tanggal 9 sampai tanggal 21 Februari. Itu ya alasan saya yang pertama. Yang kedua karena saya menghormati Pastor Wigan. Saya sudah janji untuk kesini sama Pastor Wigan. Supaya saudara senang lah ya kan gitu kan. Setiap kali saya ke Israel, ada satu tempat yang saya harus kunjungin. Saya nggak mungkin nggak kunjungi tempat itu. Ada beberapa tempat yang secara pribadi, Taman Getsemani itu tempat-tempat favorit saya. Tapi ada satu tempat juga yang menjadi tempat favorit saya selain Taman Getsemani adalah Mensa Christi. Itu tempat di mana Petrus yang gagal itu. Petrus yang down. Petrus yang sudah kembali menangkap ikan lagi. Ketemu dengan Yesus. Dan di situ menjadi titik balik dalam kehidupan Petrus. Itu saya nggak akan pernah lewatkan tempat itu. Saya akan ambil kesempatan setelah memberikan khotbah atau renungan buat para peserta biasa. Saya akan mengambil waktu pribadi untuk saya berdoa. Saya bisa nangis di situ. Saya coba membayangkan diri saya itu seperti Petrus. Setiap kali masuk tempat itu aja, itu saya udah bergetar badan saya. Saya ambil waktu khusus di situ.
Saya coba menempatkan diri saya sebagai Petrus. Saya hamba Tuhan. Saya pendeta, ya. Saya sadar bahwa gini, tidak semua apa yang saya lakukan, apa yang saya pikirkan Tuhan setuju dengan saya. Mungkin ada yang saya pikirkan itu Tuhan gak mau sebenarnya. Tapi itu yang saya bilang, saya sadar bahwa kalau hari ini saya bisa berdiri melayani Tuhan sampai hari ini. Belum lama sih, saya baru 34 tahun melayani Tuhan hari ini jadi hamba Tuhan. Belum lama. Tapi selama 34 tahun ini saya bisa berdiri menyampaikan firman Tuhan. Itu pasti bukan karena saya tuh. Oh, ada banyak hal yang saya lakukan, yang saya pikirkan mungkin Tuhan gak setuju. Tapi hari ini kalau saya masih bisa melayani Tuhan, itu karena apa sih? Karena Tuhan mengasihi saya. Itu sama kayak Petrus. Petrus orang yang gagal. Dia mengkhianati Tuhan loh. Dia sangkal Yesus 3 kali Pak. Tapi di tempat itu kemudian Yesus berjumpa secara pribadi dengan Petrus. Orang yang gagal ini. Dia gak bilang gini kan sama Petrus, Pet, gue baru tahu ternyata lu begini, Pet. Loh, Petrus itu siapa? Itu murid yang luar biasa lu. Petrus selama ini berusaha mencintai Tuhan dengan kata-katanya. Dia bilang gini, kalau ada murid yang lain bisa tinggalkan Tuhan, aku gak akan. Yang lain imannya bisa tergoncang, aku Petrus gak akan tergoncang imannya. Dia yang ngomong begini Pak, kalau ada yang berani usik Yesus, langkai dulu mayat Petrus. Itu Petrus loh yang ngomong. Murid yang lain enggak. Tapi Petrus yang sama. Yang di hadapan seorang anak kecil kemudian menyangkal dan mengkhianati Tuhan. Waktu mata Petrus beradu dengan Yesus. Wah, Petrus down langsung. Dia lari, dia nangis. Dia gagal. Makanya dia kembali lagi menangkap ikan. Tapi di titik itu, di tempat itu, Tuhan ketemu sama Petrus. Tuhan tanya apa sama Petrus? Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 kali, enggak kebetulan dia tanya 3 kali. Di situ Petrus hancur Pak. Yesus cuma bilang gini, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara kalau jadi Tuhan mau gak percayakan sesuatu kepada orang yang telah mengkhianati saudara? Tapi disitulah merupakan sebuah momentum kebangkitan seorang Petrus. Sampai akhirnya gini saya tahu kenapa Petrus bisa menjadi seorang rasul yang berani. Bahkan ketika dia mau meninggalkan kota Roma, dia bilang, aku gak akan tinggalkan. Salibkan aku dengan kepala di bawah. Aku tidak layak disalibkan dengan kepala di atas. Itu Petrus. Petrus berubah. Dia bisa mengasihi Tuhan bukan dengan kekuatan dan cintanya sendiri. Dia mengasihi Tuhan karena Tuhan telah menyentuh dia dengan sebuah kasih yang luar biasa. Doa saya buat saudara adalah, saudara terus mengalami kasih Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah berhenti mengalami kasih Tuhan dalam hidup saudara. Jangan pernah berhenti mempercaya dan meyakini begini. Ada Tuhan yang tetap mengasihi saudara. Hari ini saudara punya masalah, saudara punya kesulitan, saudara punya penderitaan. Itu bukan tanda Tuhan berhenti mengasihi saudara. Selamat hidup dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati saudara. Yuk kita datang sama Tuhan.